Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baiklah kawan-kawan sekalian, berjumpa lagi dengan saya Dadang Fernando, mahasiswa Hukum Tata Negara semester 5A, Fakultas Syariah dan Hukum, tepatnya di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Yang mana pada pertemuan kali ini saya akan membahas atau mereview materi tentang mata kuliah Sosiologi Politik Hukum yang diampu oleh Bapak Dr. Beni Ahmad Saibani MSI. Baiklah teman-teman sekalian, kawan-kawan sekalian, langsung saja kita masuk kepada materi tentang sosiologi politik hukum, yang mana sosiologi politik hukum ini terdiri dari 3 kata. Ada sosiologi, ada politik, dan ada hukum. Sosiologi berasal dari 2 kata, sosius dan logos. Sosius itu berarti teman atau kawan, sedangkan logos itu berarti pengetahuan, yang mana dilansir dalam Ensiklopedia Britannica tahun 2015 bahwa sosiologi adalah ilmu sosial yang mempelajari tentang masyarakat, interaksi di masyarakat, maupun cara memperbaiki dan mengubah daripada masyarakat itu sendiri. Itu secara istilah. Sedangkan selanjutnya itu tentang politik, yang dalam bahasa Yunani itu dikenal dengan politikos, yang berkaitan dengan warga negara, yang menurut Aristoteles, menurut ahli, bahwa politik ini adalah usaha yang ditempuh oleh masyarakat untuk mewujudkan kebaikan bersama. Itu secara istilah. Selanjutnya masuk ke hukum. Dalam bahasa Latin, hukum disebut dengan rectum. Rectum ini sendiri berarti secara bahasanya ada tuntunan, bimbingan, perintah ataupun pemerintahan. Yang menurut ahli, menurut Plato, bahwa hukum ini adalah seperangkat peraturan yang sistematis, teratur, bersifat mengikat, baik itu kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Nah, itulah tadi pengertian dari ketiga kata tersebut. Selanjutnya kita langsung saja memasuki bahwa kesimpulan dari 3 pengertian tersebut, bahwa kita ambil bahwa sosiologi politik hukum ini mengkaji tentang bagaimana hukum itu dilahirkan atas dasar pertimbangan-pertimbangan politik yang memperhatikan daripada faktor-faktor sosial itu sendiri. Jadi politik hukum itu, sosiologi politik itu membahas tentang bagaimana sih hukum itu dapat lahir berdasarkan pertimbangan-pertimbangan politik, tapi juga memperhatikan faktor-faktor sosial. Nah, sosiologi politik hukum ini dalam substansinya itu mengkaji daripada beberapa kajian. Yang pertama, dari sosiologi politik hukum ini mengkaji tentang hukum itu, bagaimana hukum itu menjadi sebagai ketetapan gitu. Dan yang kedua, bagaimana hukum sebagai peraturan, hukum sebagai lembaga peradilan, hukum sebagai sumber atau dasar atas perilaku manusia, hukum sebagai norma, dan bagaimana tentang hukum ini yang dipengaruhi oleh struktur-struktur sosial, tentang sumber mata pencaharian, tingkat pendidikan, maupun keadaan-keadaan sosial lainnya.
Nah, dari keadaan sosial tersebut muncullah tentang bagaimana daripada proses pembuatan hukum ini, baik oleh lembaga legislatif maupun bekerja sama dengan pemerintah. Yang mana di sini hukum ini lahir itu atas dasar apa begitu. Jadi apakah hukum itu lahir atas dasar aspirasi dari masyarakat yang diajukan oleh ke lembaga legislatif ataupun ke pemerintah, ataukah hukum ini dibuat memang berdasarkan atas kebutuhan daripada masyarakat yang dipikirkan oleh lembaga legislatif maupun pemerintah. Nah, dengan demikian muncullah sebuah kebijakan yang dikeluarkan ataupun peraturan ataupun undang-undang yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif bekerja sama dengan pemerintah, yang kemudian peraturan atau kebijakan ini dikembalikan lagi kepada masyarakat, sehingga dari masyarakat itu sendiri itu mempunyai dua pilihan. Yang pertama bisa menerima dan yang kedua bisa menolak. Ketika memang kebijakan dari pemerintah itu diterima, berarti dalam proses kebijakan ini langsung masuk kepada proses pengesahan. Atau sebaliknya, ketika ditolak, masyarakat mampu atau dapat untuk melakukan penolakan. Contohnya saja itu dalam bentuk unjuk rasa atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Nah, selanjutnya membahas tentang sosiologi politik hukum, bahwa sosiologi ini adalah kajian yang mengedepankan tentang bagaimana tentang masyarakat itu harus menjadi latar belakang utama daripada proses-proses sosial. Sedangkan hukum itu membahas tentang strategi oleh para elit politik untuk mendapatkan kekuasaan dalam artian baik untuk dirinya sendiri, kelompoknya maupun untuk masyarakatnya. Nah, selanjutnya dari sosiologi politik hukum ini sebenarnya ada 3 objek utama yang akan dibahas dalam sosiologi politik hukum. Yang pertama, ketiga objek tersebut, yang pertama ada masyarakat. Masyarakat haruslah menjadi objek utama dari pembahasan ini karena memang objek utamanya adalah masyarakat. Ini bahas tentang bagaimana interaksi di masyarakat, bagaimana hukum itu dapat berinteraksi di masyarakat, dapat berguna di masyarakat. Yang pertama tadi masyarakat, yang kedua itu ada kekuasaan, dan yang ketiga itu ada ketentuan dalam menetapkan peraturan atau norma yang berlaku di masyarakat. Itulah tadi ketiga kajian atau ketiga objek utama, objek pokok daripada membahas tentang sosiologi politik hukum. Nah, di atas tadi saya sempat singgungkan bahwa untuk materi kedua itu ada tentang elit politik. Nah, elit politik ini sendiri secara ringkasnya bahwa dalam mendapatkan kekuasaan ini, elit politik ini adalah sekelompok orang atau individu yang mempunyai peranan atau kekuasaan yang mendominan atau dapat mempengaruhi daripada masyarakat. Jadi dalam struktur sosial, elit politik ini mempunyai peranan penting. Nah, lanjut kepada ciri-ciri daripada elit politik ini. Yang pertama, seorang elit politik itu secara dominan ia mampu untuk mempengaruhi daripada masyarakatnya untuk dapat mendengarkan apa yang ia mau dan apa yang ia perintahkan. Yang kedua, itu elit politik ini sendiri itu biasanya selalu berbagi kekuasaan maupun tentang tanggung jawab. Ini berdasarkan ciri-ciri. Nah, sering juga kita kenal dalam elit politik ini ada yang mana dikenal dengan elit integratif. Elit integratif ini adalah integrasi oleh organisasi-organisasi yang menokohkan seseorang sehingga
tokoh tersebut dapat dikenal di lapisan masyarakat. Itu kalau membahas tentang elit integratif. Yang kedua ada elit sublimatif. Nah, elit sublimatif ini sendiri adalah mensublimasikan diri, yang sebagai contoh kalau misalnya ada seorang public figure atau kita katakanlah itu seorang ustadz yang kemudian ia terjun ke dunia politik atau mencalonkan diri untuk meraih kekuasaan elit politik ini. Nah, dari sanalah dia elit sublimatif yang pada awalnya dia sebagai orang yang memang dikenal dengan keterkenalan atau fanatisme seseorang terhadap dirinya, itu menjadikan seseorang untuk mampu memilih dia berdasarkan dengan kemampuan yang telah ia miliki sebelumnya. Nah, dari elit politik ini sendiri itu harus memiliki beberapa kelebihan, sehingga diharapkan daripada elit politik, baik dia mempunyai kelebihan dalam bentuk ekonomi, dalam bentuk massa, dalam bentuk pikiran, maupun kelebihan-kelebihan lainnya, sehingga diharapkan oleh masyarakat bahwa elit politik ini mampu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang fundamental yang ada di masyarakat itu sendiri. Nah, dengan demikian itulah tadi pembahasan sedikit tentang sosiologi politik hukum maupun tentang pengetahuan saya tentang elit politik, bahwa memang elit politik ini sebenarnya ada di setiap kalangan masyarakat. Di setiap masyarakat pasti membutuhkan daripada elit politik untuk sebagai kontrol politik, sebagai pemimpin, maupun sebagai kritik daripada pemerintahan itu sendiri. Nah, mungkin itu saja dari saya sebagai ulasan sedikit tentang materi sosiologi politik hukum dan elit politik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kesalahan memang datangnya dari saya, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.